Pernah dengar nama si Pitung? Kalau kita bicara soal Jakarta di akhir abad ke-19, waktu namanya masih Batavia, ada satu nama yang kayaknya nggak bisa dilepaskan dari sejarahnya. Nama itu ya si Pitung. Sosoknya ini wah misterius banget. Sampai sekarang dia itu ada di antara fakta dan legenda. Nah, sebutan yang paling sering kita dengar buat dia itu, ya ini Robin Hood-nya Jakarta. Keren kan? Julukan ini langsung ngasih gambaran kalau Pitung itu pahlawan. Dia yang ngambil harta dari orang kaya buat dibagi-bagiin ke rakyat miskin. Tapi apa benar ceritanya sesimpel itu? Jadi inilah pertanyaan besarnya. Si Pitung ini pahlawan sejati? Atau jangan-jangan ada sisi lain dari ceritanya yang kita belum tahu? Nah, di sini kita bakal coba telusuri bareng-bareng berbagai versi ceritanya, biar kita bisa lebih paham siapa sebenarnya sosok yang kompleks ini. Oke, kalau kita lihat legenda yang paling populer, terutama di kalangan masyarakat Betawi, ceritanya itu udah turun-temurun. Si Pitung digambarin sebagai sosok yang, wah, hampir sempurna deh. Jago silat, pelindung rakyat kecil, terus yang paling keren, konon katanya dia punya ilmu kebal, nggak bisa dilukai senjata. Nah, ini kan citra pahlawan yang kita kenal banget. Oke, itu tadi legendanya. Keren banget kan? Tapi sekarang, coba deh kita singkirkan dulu mitosnya. Yuk kita coba cari tahu siapa sih orang di balik legenda ini. Kita bakal intip catatan-catatan sejarah untuk mengupas lapisan ceritanya. Siapa sih sebenarnya si Pitung ini? Nah, ini dia yang bikin pusing. Ternyata nama aslinya aja masih jadi misteri loh. Ada catatan yang bilang namanya Salihun. Ada juga yang bilang Ahmad Nitikusumah. Nama Pitung itu sendiri kemungkinan besar cuma julukan. Katanya sih dari frasa Pituan Pitulung yang artinya 7 orang penolong. Dari namanya aja udah kelihatan kan betapa susahnya melacak jejak dia secara historis. Oke, sebelum lanjut kita harus paham satu konsep penting ini. Jago. Jago itu bukan sekadar preman ya. Di zaman itu buat masyarakat Betawi, jago itu ya ahli bela diri, orang kuat yang jadi pelindung kampung. Mereka ini yang ngasih keadilan versi rakyat pas pemerintah kolonial nggak peduli sama nasib mereka. Nah, si Pitung ini dilihat sebagai seorang jago. Ini kuncinya. Walaupun banyak banget misterinya, ada beberapa fakta yang disetujui sejarawan. Jadi dia ini bukan tokoh fiksi ya, dia beneran ada. Lahir di Rawabelong sekitar tahun 1866. Nama orang tuanya Piung dan Pinah. Dia juga belajar ngaji dan silat sama seorang guru bernama Haji Naipin. Nah, titik baliknya, konon katanya, adalah waktu uang hasil jualan kambing bapaknya dirampok. Dari situlah amarahnya terhadap ketidakadilan mulai meledak. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru dan kompleks. Kenapa? Karena ternyata ada 3 versi cerita yang beda banget soal si Pitung. 3 sudut pandang ini datang dari 3 kelompok yang berbeda. Masyarakat pribumi, pemerintah kolonial Belanda, dan yang menarik, dari komunitas Tionghoa. Coba deh, lihat perbedaannya. Ini benar-benar kayak bumi dan langit. Buat rakyat pribumi, dia itu pahlawan, simbol perlawanan. Tapi di catatan Belanda, wah, dia itu musuh nomor 1. Dianggap penjahat kejam, pembunuh, pemimpin geng perampok berbahaya, yang pokoknya harus ditangkap. Satu orang yang sama, tapi ceritanya bisa beda banget gini kan. Eits, tapi tunggu dulu. Ceritanya nggak cuma 2. Ada satu lagi, dan ini mungkin yang paling mengejutkan. Menurut versi komunitas Tionghoa, si Pitung itu pahlawan. Justru dia yang diceritakan menyelamatkan banyak dari mereka pas ada kerusuhan etnis. Dia yang bawa mereka ke tempat aman. Ini perspektif yang jarang banget diangkat, padahal penting banget buat ngelihat gambaran utuhnya. Oke, jadi cerita versi Belanda yang bilang dia bandit itu bukan cuma isapan jempol ya. Ada buktinya di koran-koran zaman itu. Laporan-laporan ini mencatat rentetan kejahatannya selama 16 bulan. Mulai dari gengnya yang ketahuan nyamar pakai seragam polisi, terus merampok saudagar kaya pakai senjata api, sampai akhirnya dia tewas dalam penyergapan oleh kepala polisi A.W. Vehin di bulan Oktober 1893. Semuanya tercatat. Jadi, pertanyaannya lagi, kok bisa satu orang dilihat dengan cara yang sebegitu bedanya? Pahlawan di satu sisi, penjahat di sisi lain. Nah, buat jawab itu kita harus mundur sedikit dan lihat kondisi zaman itu. Kita harus paham dunia seperti apa yang menciptakan sosok kayak si Pitung. Coba bayangin, Wild West-nya Amerika, tapi ini di Batavia. Para sejarawan sering banget ngegambarinya kayak gitu. Daerah pinggiran Batavia yang disebut Om London itu benar-benar daerah yang liar, keras, tanpa hukum, dan jauh dari jangkauan pemerintah kolonial.
Kondisinya waktu itu parah banget deh. Tuan tanah seenaknya menindas rakyat kecil. Pemerintah kolonial cuek bebek. Kemiskinan di mana-mana. Nah, karena nggak ada hukum yang jelas, yang berlaku ya hukum rimba, siapa kuat dia menang. Makanya muncullah para jagoan ini sebagai satu-satunya harapan, satu-satunya pelindung. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang ini, apa yang dilakukan Pitung melawan tuan tanah dan orang kaya itu bisa dianggap sebagai keadilan bagi rakyat yang menderita. Si Pitung mungkin tewas di tangan polisi kolonial, tapi ceritanya nggak ikut mati. Justru sebaliknya, legendanya malah makin hidup dan jadi jauh lebih besar dari kisah hidupnya yang sebenarnya cukup singkat itu. Proses berubahnya dia dari manusia biasa jadi mitos ini menarik banget. Awalnya, ceritanya cuma nyebar dari mulut ke mulut di antara orang Betawi, terus naik panggung ke teater Lenong. Sampai akhirnya, di tahun 1931, dibuatlah film pertama soal si Pitoeng. Wah, namanya langsung meledak. Dan sampai sekarang, dia terus hidup di buku, film-film modern, bahkan ada museumnya. Dia bukan lagi sekadar tokoh sejarah, tapi udah jadi ikon budaya. Nah, pada akhirnya semua ini membawa kita ke satu pertanyaan buat direnungkan. Mana yang lebih penting? Fakta sejarah yang mencatat dia sebagai penjahat, atau legenda yang justru ngasih harapan dan suara buat orang-orang yang selama ini ditindas dan gak punya suara? Mungkin kekuatan terbesar si Pitung itu bukan ilmu kebalnya, tapi kemampuannya untuk terus hidup, abadi di dalam cerita-cerita kita.